Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pemirsa, kita balik lagi di kisah teladan dan masih menceritakan sahabat yang mulia, yaitu At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, pemimpin kabilah Daus ketika itu. Dan luar biasanya pemirsa, tadi kita ceritakan bahwasannya At-Tufail bin Amr Ad-Dausi sudah masuk Islam, dan Islamnya pun kokoh kuat, dan ia siap untuk berdakwah di kaumnya. Kemudian ia meminta kepada Rasulullah agar mendoakannya, diberikanlah sebuah tanda ya untuk memperkuat argumennya dalam berdakwah. Luar biasanya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah sebuah tanda ya untuk Tufail Ad-Dausi. Wah. Jadi doanya enggak langsung doa langsung meling gitu, enggak. Itu tuh butuh proses nih pemirsa. Akhirnya pun dia pulang, Tufail bin Amr ya Ad-Dausi pulang. Ya, sebelum dia masuk ke dalam perkampungannya, Allah mengabulkan doa dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba terpancar kayak lampu kinclong terang di wajah dari At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jadi kayak lampu wajahnya itu. Wow. Kan keren itu kalau mukanya kinclong gitu kan, glowing, tanpa pakai bedak, tanpa pakai apa-apa gitu. Luar biasa. Tapi yo khawatir lah pastinya lah pemirsa. Dia takut dibilang oleh kaumnya, bosan Tufail ini kena azab nih, jangan-jangan nih Tufail nih. Tengoklah dia tinggalkan agama nenek moyangnya. Dia masuk ke agama yang baru, kena azab. Mukanya kinclong kayak lampu. Padahal dulu di zaman itu belum ada lampu, masih pakai lampu teplok, mungkin lampu sentir gitu. Nah ini pemirsa, akhirnya pun Tufail pun karena khawatirnya dia berdoa, ya Allah pindahkanlah ya Allah, jangan di wajahku ya Allah, aku khawatir, aku takut nanti aku makin dibilangin tak apa-apa ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa dari ya At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Akhirnya kinclong di mukanya tadi ya kayak lighting wajahnya tiba-tiba turun dan menuju ke cambuk atau cemeti dari Tufail Ad-Dausi. Jadi punya cemeti dia. Nah, cemetinya itu kan apa? Cambuknya itu kayak tali itu molor, di ujungnya itu dia bersinar. Wih, jadi keren, kayak punya pusaka gitu. Luar biasa. Nah, singkatnya pemirsa, akhirnya Tufail bin Amr Ad-Dausi pulang ke rumah. Wah, namanya juga anak sing ganteng, sing baik hati, sing cerdas, ahli sastra ya. Kemudian pokoknya the best lah itu Tufail Ad-Dausi bagi keluarganya. Langsung disambut oleh seorang ayah tercinta dari Tufail Ad-Dausi. Wah, anakku lanang wis bali, anak laki-lakiku udah pulang. Masya Allah, udah lama kali rindu bapakmu iki lho nak. Mau dipeluk kan, tiba-tiba Tufail bin Ad-Dausi ya, Tufail bin Amr bin Ad-Dausi, oh no, jangan deket-deket aku wahai bapakku, mohon maaf. Duh, kenapa pula kowe nakku? Heran loh bapaknya pastinya, kok anaknya tiba-tiba berubah. Maaf Pak, kata Tufail bin Amr Ad-Dausi, sesungguhnya aku ini sudah pindah agama. Loh, apa-apaan gue iki? Lo agamamu ya agamaku. Kata bapak dari Tufail Dausi. Kalau gitu Pak, kau mau mengikuti agama Rasulullah SAW Muhammad? Ya, aku mau. Oke, kalau gitu Bapak mandi dulu.
Oke, kalau cuma itu syaratnya mandi aku. Mandi. Gampang nih pemirsa. Bapaknya tak lama kemudian masuk Islam dan belajar Islam kepada ya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Alhamdulillah. Ini. Datang lagi orang kedua yang tak lain dan tak bukan adalah istrinya yang sangat mencintai dan menyayangi dari ya Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Wah, suamiku udah pulang. Walah sayang, aku datang gitu. Kayak di film-film India itu datang mau meluk mungkin kayak gitu lah kira-kira. Pas mau datang, oh stop. Mohon maaf, aku sudah Islam. Aku sudah Muslim sekarang. Lah kamu beda agamanya sama agamaku. Loh, ngomong apa loh sayangku ini loh? Lah agamamu ya agamaku juga loh, kata istri dari At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Oh kalau gitu, kalau kamu mau ngikuti agamaku, mau ngikuti agama Islam, nah mandi sana kamu. Oke, langsung mau mandi dia. Tapi kamu mandinya sana di sumur yang ada patung apanya itu, Zu As-Suro. Wah itu nama patungnya itu. Loh kenapa emangnya sayang kan gitu tanda tanya. Kamu takut ya supaya nanti aku mandi sana ada yang melindungi. Gitulah kira-kira kata istrinya. Marahlah Tufail. Celaka kamu. Aku nyuruh kamu ke sana bukan karena supaya patung itu, patung yang nggak punya hati, yang nggak punya nyawa itu, ya, yang nggak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada kita, supaya melindungi kamu. Enggak, melainkan kalau kamu mandi di sono, di sumur yang di sono tuh, nah di situ itu jauh dari pandangan manusia. Artinya apa? Nggak ada bakalan yang mau ngintip kamu mandi. Nah, selain itu juga aku tahu tuh patung nggak bisa nyelakain kamu. Jadi kamu mandinya ke sono aja. Oh, itu maksudnya toh. Ya udah. Karena memang istrinya sangat cinta kepada At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, yuk dilakuinnya semua. Singkat cerita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya, istrinya dan keluarganya beberapa akhirnya masuk Islam, dan orang yang paling cepat ya menjemput dakwah dari Tufail Ad-Dawsi adalah selain keluarganya seorang sahabat yang mulia juga, yaitu Abu Hurairah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayang 1000 sayang, usaha sudah dilakukan oleh At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi untuk berdakwah di kaumnya, hanya sedikit yang mengikuti seruannya. Ya, hanya beberapa dari keluarganya dan juga tadi Abu Hurairah yang cepat ya dalam menerima dakwah dari Tufail Ad-Dawsi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih panjang kisah perjalanan hidup dari sahabat yang mulia At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di episode berikutnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang kita sama-sama simak, apa yang sama-sama kita dengar ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mengokohkan iman kita, dan bisa kita ambil keteladanan dari seorang sahabat yang mulia At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.